Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di dalam renungan pagi Embun Surgawi. Hari ini kita akan belajar dari tokoh yang luar biasa yang dipakai Tuhan sampai akhir ajalnya. Oleh karena itu, renungan hari ini saya beri judul Kesetiaan sampai akhir, yang saya ambil dalam Filipi pasal 1 ayat 9 dan 11. Demikian firman Tuhan lewat Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi, ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, sehingga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ketika kita belajar dari tokoh rasul yang luar biasa, yang hebat, Saulus menjadi Paulus, dia benar-benar mengikuti keteladanan Tuhannya yang dia jumpai secara pribadi dan memproses dia secara pribadi, sehingga dia pun melakukan kebenaran dan perjumpaan lewat Yesus Kristus. Itulah dia berkomitmen sampai akhir hidupnya, sehingga ketika dia melakukan perintisan, melakukan penggembalaan dan selalu rindu mengirimi surat-surat di dalam sejarah Alkitab yang kita miliki. Ada 13 surat Paulus. Demikianlah kita rindu, Bapak Ibu Saudara, untuk belajar kepada jemaat yang ada di Filipi. Begitu luar biasanya Paulus ketika dia di penjara. Dia menyurati jemaat di Filipi dengan doanya agar kita di saat ini, di masa kasih anugerah ini, kita mau belajar bagaimana surat Paulus, khususnya di ayat 9 sampai 11 ini, kita yang di masa anugerah sekarang ini belajar untuk menemukan buah iman, yaitu pertama, meminta kepekaan, agar apa yang terkondisikan keberadaan kita masing-masing di dalam mengikut Yesus, kita mengacu kepada pribadi Yesus Kristus sampai dia disalibkan sebagai puncak kasihnya untuk menebus dosa kita. Ajari Bapak Saudara, bentuk Bapak Saudara iman kita untuk meminta Tuhan kita memiliki kepekaan seperti yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Filipi. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan. Progres yang kedua Bapak Saudara, ketika kita belajar kepada jemaat Filipi yang disurati Rasul Paulus, bahwa Filipi merupakan kota Makedonia, wilayah pertama di mana kelanjutan perintisan Paulus di sepanjang dia mengikuti Yesus Kristus. Merupakan kumpulan orang-orang yang berkumpul di kota Makedonia, orang-orang yang percaya baik Yahudi maupun orang Roma. Maka itu Paulus begitu rindu lewat suratnya, lewat doanya, supaya kita memiliki kepekaan. Dan yang kedua adalah kita berharap punya kasih yang melimpah, punya pengetahuan dan pengertian dari kebenaran Yesus Kristus yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Filipi khususnya hari ini, dan kepada surat-surat yang lainnya. Kita rindu Bapak Saudara, hari lepas hari progres kita mengikuti Yesus Kristus, itu kita punya kelimpahan. Kita terus dan intinya mengabarkan kabar keselamatan. Pekerjaan Injil kulakukan. Kalau belajar ketika ketemu dengan orang lain, ayo kita ngobrol bagaimana pekabaran Injil pun bisa kita salurkan. Itu berarti kita punya kepekaan, punya kelimpahan dalam pengetahuan dan pengertian tentang kebenaran Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Saudara, saya rindu, kita rindu sebagai umat Kristen terus menjaga kehidupan kita kudus. Karena Allah kita kudus, sepantasnya kita pun harus kudus, agar kita di dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua kali, kita benar-benar tidak bercela. Ayat 10-11 mengatakan demikian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik,
supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Pribadi Yesus Kristus melakukan puncak kasihnya di kayu salib untuk memuliakan Bapa. Rasul Paulus memuliakan Yesus Kristus puncaknya dalam kematian sebagai orang martir. Kita umat percaya membangun diri sebagai pribadi yang menerima pengajaran kebenaran. Satu, memiliki kepekaan yang kita hidupkan dalam setiap aspek dinamika kita. Kita mau hidup berlimpah pengetahuan dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Pengertian kita menuju arah kekudusan agar hidup kita tidak bercela. Pekerjaan Injil terus kulakukan. Biasakan ngobrol kepada siapapun tentang Yesus Kristus, Sang Kabar Keselamatan, Sang Pemberi Anugerah Keselamatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.